Bung Oto, apa kabar? Halo Bung Oge, Kita sehat-sehat ya? Sehat-sehat selalu. Kan kita kan di dunia ini kan akhir-akhir ini sedang mengalami kenaikan BBM, harga BBM yang cukup betul. signifikan ya. Dan yang lebih parah lagi itu banyak BBM yang langka. Banyak BBM yang langka. Oleh karenanya tidak ada salahnya kali ini kita membahas motor dengan kapasitas yang tidak terlalu besar, Ya. yang efisien digunakan sehari-hari, namun masih memiliki cita rasa premium. Cita rasa Moge, cita rasa premium. Dan ini adalah entry point bagi pemirsa yang ingin merasakan kenikmatan mengendarai Moge namun Ya. tidak mau terintimidasi oleh powernya yang besar. Oleh powernya, oleh beratnya, Ya. oleh BBM-nya. Ya, kita bisa melihat di belakang kita sudah dihadirkan yakni Husky, kita ngomongnya ya. Husky motor 250 cc, super ganteng. Super ganteng. Dan ini terus terang akan membius orang yang melihatnya secara langsung ya. Namun jangan kemana-mana, kita akan sama-sama sapa pemirsa setelah yang satu ini. Boto, kita samperin si ganteng dulu. Ya. 250 cc, naked model scrambler. Yes. Ini brand dari Eropa dan ini modelnya luar biasa, cantik sekali. Wah, iya. Kira-kira menurut Bung bisa diterangkan ke pemirsa ini apa sih basisnya sebenarnya? Nah, jadi Husqvarna Svartpilen Ya. 250. Svartpilen ini sebenarnya artinya Black Arrow. Black Arrow, Iya. panah hitam. Iya, namanya udah gagah ya. Namanya Cocok sama gagah. tampilannya dan warnanya ya. Iya. Nah, jadi motor ini sebenarnya basisnya hampir sama dengan KTM Duke KTM Duke yang 250 cc juga. yang kebetulan ada di sini Ada di juga situ. ya. Sedikit aja sejarahnya, historinya Bung, karena mungkin Bung pemakai KTM juga ya. Nah, saya juga pemakai KTM dan yang pasti ya dari produk KTM maupun Husqvarna Svartpilen ini tenaganya itu di RPM bawah itu Betul. nendang. Ya, Jadi kalau teman-teman yang udah pernah mencoba motor-motor two stroke ya zaman dulu ya, Iya. itu kurang lebih responnya kayak gitu. ya, Bung, kita kasih tahu pemirsa sedikit, sedikit banyak ke abangnya dulu, Bung. Oke, kita KTM kesini dulu ya. Duke 250. Duke 250. Jadi engine, basis komponennya itu sama persis seperti ini ya. Sama persis seperti yang ada di Sama sini. persis seperti ini. Ya. Ini powernya gimana kalau tadi Bung bilang? Powernya lumayan. Sebenarnya Lumayan sih besar. kita bilang untuk kelas 250 cc mungkin salah satu yang paling bertenaga. paling bertenaga. Jadi dia 30-an horsepower, Iya. sama torsinya lumayan 20-an lebih ya. Nah, inilah motor-motor kecil premium, cocok untuk di budget dan untuk Yes. kondisi saat ini yang harga BBM Cocok lagi sekali. tinggi-tinggi. Dan sebenarnya juga motor-motor ini walaupun kita bicara mesinnya yang dengan size nggak terlalu besar ya Bung ya, tapi tampilannya, part yang digunakan itu Betul. benar-benar sama dengan yang dipakai di motor besar. Motor besar ya. Jadi artinya dengan tenaga yang sedikit lebih kecil tapi kita bisa mendapatkan sensasi menaiki motor Ya. besar. Jadi pemirsa ini gini, di sebelah kita ini ada KTM Duke 250 dan di sini ada Husky ya, Svartpilen 250. Mesinnya sama, komponennya sama, yang membedakan pertama adalah stylenya pasti. Stylenya. Yang Jadi ini untuk yang lebih ke ini lebih yang agak kita bilang hooligan ya, Bung. hooligan atau naked atau street fighter Naked ya. yang suka stunt, wheelie, yang kayak Iya. gitu-gitulah. Yang agak ramenya lah. Sedangkan yang di sebelah sini ini yang lebih gentleman. Lebih macho, Nah, gayanya lebih yang klasik. klasik, lebih Iya. halus. Kalau ingat dengan video kita yang CB650 Neo, itu tampilan depannya itu mirip-mirip seperti ini ya. Iya. Dengan model ring bulatnya, tampilan klasiknya, Ya, auranya itu aura Iya. klasik yang dibalut dengan cita rasa modern. retro modern. Iya. Nah, kalau gitu kita bahas ini lebih detail ya. Ya. Terutama yang paling menarik itu dari depan itu sudah kelihatan ya. Dari lampunya yang ada TRL-nya ini. Wah. Bisa dilihat tampilan depannya ya. Ini langsung cita rasa premium sekali, mewah. Iya. Jadi kalau siang-siang dari kaca spion kita lihat ke belakang ada Wah, motor seperti kayak gagah. gini. Ini pasti akan menarik perhatian sekali ya. Yuk, Lalu tangkinya. kita lihat detailingnya. Nah, bentuk tangki seperti ini itu nggak ada di motor lain selain Husqvarna ini. Ya, tangkinya bisa Eksotis ya tampilannya ya. Eksotis. dilihat. Ini menipis, meruncing ya kayak Iya. aero. Kemudian dia nyambung sama Nah,
bodinya. Dan tetap cita rasanya itu, cita rasa enduronya itu masih ada, Bung. Ya. Kalau dilihat dari bentuk seatnya. Ya. Kalau mungkin bisa di shoot, kita bicara dulu depannya dulu ya. Tampilan rodanya mungkin bisa dilihat. Ini menggunakan ukuran berapa, Bung? 110, 70 kali 17 inci. 110, 70 kali 17 inci. kasih 17 inci, ring 17. Ya. Menggunakan sistem pengereman yang pasti sudah ABS ya. Yes, sudah Bybre. ABS dual channel depan belakang ya. Lalu ini dibuat oleh Bybre. Bybre atau Bybre by itu- Brembo. By Brembo, benar. Berarti second line dari Brembo. Second ya? line dari Brembo ya. Tapi yang menarik di motor-motor Husqvarna maupun KTM itu part-part yang dipasang itu Premium. part-part yang premium semua. Jadi seperti suspensinya sudah upside down dari WP Apex yang salah satu perusahaan milik KTM juga, Ya, ini WP Apex. Ini terkenal di ajang rally ya, Bung ya. ya, Mudah-mudahan ya. ini salah satu suspensi yang upside down, yang besar diameternya. Dan ini menggunakan brand premium juga dari Eropa, Betul. WP atau WP ya. Ya. Apex. Ini dipakai di semua merek KTM karena mereka memang satu grup. Satu grup. Iya. Bybre, komponen dari Brembo tadi kita sempat singgung, itu digunakan untuk motor-motor dengan cc yang lebih kecil ya. Yes. Dari 400 cc menggunakan merek Bybre biasanya. Yes. Kalau yang di atas itu Brembo ya. Tidak ada yang kita komplain dari tampilan depan, Nggak ada. dari kaki-kaki, dari suspensi. Benar-benar motor ini luar biasa. Berkelas ya, Bung, ya? Berkelas. Nah. Jadi tidak hanya tampilannya premium, tapi memang komponennya sudah Komponennya sudah premium. premium. Ya, kita lihat lagi ke samping, tadi sudah tangkinya kita bicarakan. Ya, kalau banyak motor-motor yang radiatornya itu seringkali disembunyikan ya. Jadi Ya. mereka nggak mau menunjukkan bentuk radiatornya, tapi di Swartvilen ini malah dikasih highlight dengan warna lemon yellow ini. Jadi langsung pandangan kita, wah itu Ya. apa ya gitu. Nah, Memang tidak bisa dipungkiri ya, desain itu, estetika itu cantik sekali motor ini. Ya. Dengan warna kuning seperti gini, ini pemanis, Bung. ya Tapi dengan warna grey kayak gini, ini masuk gitu loh. masuk. Jadi kombinasi warna seperti kayak gini, ini saya rasa engineer-nya sudah memutuskan, wah ini kayaknya perlu dikasih warna yellow. Betul. Supaya menarik orang untuk melihat ya, secara Iya. keseluruhan ke arah bawah sini. Betul. Karena kecantikannya ada di sini, Bu. Kecantikannya di sini. Iya. Nah, seperti kita bisa ngelihat release frame-nya dan juga mesin-mesinnya, segala hal mekanikalnya itu langsung kelihatan. Ya. Itulah hebatnya dari engineering-nya mereka, Bu. Dengan memberikan warna yellow ini pasti orang akan langsung tertuju Ke sini. ke depannya ini, yang luar biasa. Jadi diekspos untuk dinikmati. Kecantikan tidak hanya di sampingnya, namun Ya. terus diberikan nuansa artistik sampai ke tengah-tengahnya ini. Nah, apalagi kita kabinnya. sebagai rider ya, Bung ya. Pasti yang kita lihat itu adalah bagian ini. Betul. Yang selalu kita lihat itu adalah bagian ini. Jadi memang oleh Husqvarna sudah disiapkan berbagai peralatan dan penampilan yang artistik yang buat ridernya ini merasa, wah saya naik motor yang istimewa. Istimewa. Ini kita lihat, ini ada tempat apa nih, Bu? Ya, ini tank rack ya. Jadi ini Tank buat rack. kita taruh barang apabila kita punya tank bag atau kalau kita mau touring jarak dekat ya, mungkin yang dengan bagasi yang nggak terlalu besar itu bisa diikat di sini. Ya. Ini Dan cantik tampilan sekali. ini, wah warnanya pun lagi-lagi unik ya, Bung ya. Ya. Saya suka kombinasi warnanya ya dan practicality-nya. Jadi berfungsi. Semua yang dipasang di sini memiliki fungsi ini untuk penempatan barang. Ya, Terus dilihat juga bagus, yes. maskulin. Kemudian dibukanya juga mudah. Ya. Warnanya magnesium. Dan kelihatan mewah ya, Bung ya. Mewah. Terus kita lihat juga ke setirnya, bentuknya mendekati kita ya, kayak naik full back. gitu ya. Nah, jadi kita artinya berkendara ini nggak terlalu menunduk ya posisinya. Iya. Ya. Kita lebih nyaman. Ya, Dan speedometernya pun juga lagi-lagi bentuknya unik. ya. Speedometernya, tampilannya, modelnya ini model klasik tapi isinya, jeroannya, Iya. komponennya ini modern. Betul. Jadi tidak melupakan bahwa ini adalah motor modern. Ya, pullback, tampilan begini, warna seperti gini, tombol-tombolnya lihat, bisa dilihat ini nyala ini. Nyala. Ya. Jadi memudahkan kita ya. Kalau Jadi- berkendara di waktu malam itu Betul. semua kelihatan. Ini tidak bisa dikomplain lagi. Mungkin masukan buat pemirsa, kalau saya memiliki ini, yang pertama saya ganti mungkin spionnya. Spion ganti yang bar N. Yang lebih spionnya yang mungkin di bawah sini ya, Iya. yang bar N ya, itu lebih Lebih cantik perfect, ya. 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 Dan kita sudah bicara ini, sekarang kita beralih ke kursinya. Ya. Bisa dilihat mungkin kursinya.
bisa di shoot Ya. lebih dekat. Jadi kursi ini tetap auranya itu enduro ya Bung. Jadi seperti Ya. akar dari Husqvarna itu adalah Ya. di Husky, balap ya. enduro. Ya. Jadi kalau motor-motor Husky itu memang lebih fokus ke motor-motor trail atau enduro atau motor-motor yang dibuat terabas-terabas, maka joknya itu selalu mengecil ke depan. Dan sampai tinggi sini Sampai di tinggi. depan. Iya. Ini memberikan maksud dan tujuan bahwa agar jepitan kaki kita tuh nyaman Ya. untuk di medan-medan yang sifatnya tidak rata Karena kadang kalau jalanannya. kita bicara Ya. posisi di off-road ya Bung ya, Di kadang off-road. posisi duduk kita itu kita harus rubah-rubah sesuai dengan Iya. keperluan ya. Kadang berdiri, kadang mungkin kita menempatkan di sini atau di belakang. Nah itu ini lebih memudahkan akses buat kita. Ya. Pertanyaannya, berapa banyak motor model klasik begini, modern, yang memiliki kontur jok seperti gini? Kecuali dia. Ya, Jadi sangat unik ya Bung ya. Jadi dari ini tankinya juga betul-betul- dari ini unik. ya, fungsional dan nyaman. Hmm. Ya, jadi tidak hanya cantik, tapi dia memiliki fungsi yang luar biasa, Ya. praktikal, Bung, saya bilang. Betul. Ya. Ke belakang mungkin bisa dilihat ini ada jok ya, kecil ya. Ini mungkin kalau digunakan untuk Penumpang berboncengan atau jarak jauh, jujur ini saya rasa kurang Kurang nyaman mungkin ya. Iya, apalagi kalau tanpa adanya ini. Ya. Ini Tapi kalau menurut saya Bung ya, hmm, dengan grab rail ini dilepas, itu Betul. selain tampilannya lebih cantik juga, Lebih cantik. artinya boncengers kita ini mau nggak mau harus ke depan, Bung. oh perlu. Nah, Wah, gitu. ini Jadi itu naluri nilai plus lagi. yang sudah dipikirkan oleh engineer, oleh Husky ya mungkin. Iya. Ya. Kalau nggak ada ini kan angker nih, Bu. Iya, Ini modelnya kan kecil. keren ya. Iya. Nah, dan penumpangnya harus begini. Penumpang Asal harus bukan laki-laki ya, Bung ya. Nah, kalau laki-laki itu agak-agak sedikit kasus sih sebenarnya. Iya. Yang penting ya inilah yang perlu di notice ya dari goncengannya, ada nyaman apa tidak kalau kita lihat mungkin kurang, tapi tetap bisa digunakan. Tetap bisa dan digunakan. Cantik memang ya, mengecil modelnya ke belakang. Kita sudah bicara kursinya, depannya. Tidak lupa kita kasih tahu pemirsa tampilan belakangnya. Manis ini warnanya. Manis dan unik ya, Saya Bung. tanya, iya. Seperti Jadi kita kalau lihat kita ini lihat- sudah nggak ada tailnya lagi ya. Futuristik ini ya. Futuristik. Warnanya LED semua. Dan kemudian ini tail tidy ya. Karena sudah tidak ada yang nongol dari sini. Udah nggak perlu diganti-ganti lagi ya artinya. Komponennya dari bawah sini ya. Yes. Bung, kalau dari belakang ini bannya ukuran berapa sih, Bung? Kalau dilihat Ukurannya ini 150, 60, 17 inci. 150, 60, 17 60, inci. 17 inci. Perlu diganti nggak sih kurang lebih? Apa nggak terlalu kecil? Kalau atau saya gimana dari enggak, belakang? karena artinya oleh desainer Husqvarna ini sudah didesain ukuran ban yang sesuai Dengan performanya. mesinnya dan performanya. Oke, jadi nggak perlu diganti lagi ya. Dan udah lebar. Yang pemirsa perlu tahu, jangan khawatir, ban yang ada di sini ini juga mereknya Michelin. Iya, Jadi luar biasa berkelas. berkelas. Tidak hanya dari komponen-komponen kecilnya, komponen yang sering dipakai, yang use saja, yang bakal dipakai habis, itu sudah mengambil komponen premium sekali. Premium semuanya. Ya, ini soal selera sih ya. Apakah ini bagus dipasang di bawah atau gimana? Kalau saya jujur mungkin ini agak menutupi lebar bannya kalau saya. agak menutupi keindahan ban. Keindahan ban. Mungkin kalau saya ini akan saya lepas, saya ganti plat nomor yang kecil aja di sini. Mungkin. Tapi ini terselera sih. Ya, karena ini juga fungsional sebenarnya, Bung. Fungsional supaya tidak Menghindari cipratan ke Betul. atas. Dari belakang, sekarang sampingnya. Ya. Tadi kan kita masih nyambung ya, bicara mengenai bannya, Betul. ukurannya, ini tampilan ininya. Nah ini Bung, bicara mengenai tampilan, model knalpotnya ini trapesium tipis, hitam warnanya. Nah, memang kalau kita ngomong motor-motor zaman dulu ya, Bung. Iya. Bagian knalpot ini selalu terlihat ekstra besar sampai kita memerlukan aftermarket buat diganti. Buat Selain diganti. untuk suaranya juga untuk tampilannya ya. Iya. Tapi keluaran motor-motor terbaru ini, salah satunya di motor ini bentuk knalpotnya sudah cocok, sudah cantik dan ukurannya nggak terlalu besar. Iya. Kalau saya suka sih ya sama tampilan knalpotnya seperti gini ya, karena ringkas Ringkas. dan dia warna hitam tapi ada tulisan Husky-nya di sini. Iya. Menurut saya ini satu merek mahal yang sebetulnya tidak perlu diganti, justru harus diekspos. Justru diekspos. Ya, jadi kalau diganti pun menurut saya itu belum tentu juga meningkatkan performanya secara drastis ya. Ya. Dan suaranya juga belum tentu cocok di telinga semua orang. Benar. Bung,
suara knalpotnya mainkan Bung. Satu Nah. silinder bagaimana dengan spark villain ini? Ada kasar-kasarnya ya. Ada suara mekanikalnya ya Bung ya. Kayak kesek gitu. Itu yang menarik menurut saya Bung. Silakan nanti didengerin. Halus memang ya. Halus. Suaranya. Itu salah satu pertimbangan buat teman-teman yang memiliki motor yang kita bisa bilang dengan CC tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Nah, artinya bukan berarti kalau knalpot ini kita ganti yang bersuara kencang, itu suaranya semakin enak didengar, semakin merdu ya. Karena dengan motor-motor yang CC kecil ini memang kita nggak bisa memalsukan ini sebagai motor yang CC besar dari suara knalpot ya. Jadi artinya kalau saya pribadi, saya lebih menikmati suara yang apa adanya sesuai mesinnya. Sesuai mesinnya ya. Jadi tidak perlu kita terlalu besar karena juga bukan motor besar. Iya, Dinikmati normal-normal aja. betul. Ya ini terakhir ya. Ini suspensinya Monoshock. monoshock, merek Apex juga, WP. Ya, WB. dari Eropa juga. Dan Bung, ini motor satu silinder ya. Satu silinder. Tidak ada masalah dengan satu silinder. Tidak ada Karena masalah. motor satu silinder kan suka tuh orang berargumen, jelek dua silinder, harus 4. Tidak sih. Tidak. Di dunia moge tidak mengenal kata-kata satu silinder, dua silinder, Iya. bukan. Hanya dari CC yang Dari membedakan kapasitas mesin aja itu ya. adalah moge apa enggak. Ya. Saya rasa itu sih. Kita lihat tampilannya samping, kecantikannya, warna-warna ini juga masih berlangsung di sini. Kita akan kasihkan ke pemirsa konklusinya dari ini Iya. ya. Mari kita lihat yang kesimpulan dari motor ini. Oke Bung, tadi kita sudah bahas mengenai Husky 250 Spark Villain. Fitur-fiturnya dan kegantengannya. Fiturnya, kualitasnya, fungsi estetika dicampur practicality-nya. Ada motor KTM kakaknya 250 yang lebih agresif, kalau Lebih ini agresif. lebih ke maskulin. Lebih maskulin, lebih Ya. santai. Silakan dikasihkan kesimpulan Jadi dari memang motor antara ini. motor ini Spark Villain maupun KTM Duke ya, itu benar-benar tergantung lagi ke kepribadian kita ya. Jadi motor ini kita pakai untuk apa? Kalau Betul. kita lebih menikmati ngopi di minggu pagi sama teman-teman, berkendaranya santai, mungkin ini salah satu pilihan yang lebih cocok ya daripada KTM Duke ya. Dengan tampilan bodi yang eksotis seperti ini, udah dijamin jadi pusat perhatian Bung, Betul. pakai motor seperti ini ya. Kalau KTM Duke itu mungkin lebih ke agak kecepatan tinggi dikit. Betul. Ya, lebih sporty lah. Lebih kita bisa sporty, bilang. Nah, ya. jadi terserah teman-teman, pilih yang mana, nggak ada yang salah. Dua-duanya premium, dua-duanya performa luar biasa untuk mesin seperti ini. Ya kalau dari saya ini salah satu jawaban ya di tengah kondisi harga bensin yang makin naik, pandemi yang kita membutuhkan suatu moda transportasi yang lebih efisien, Ya. namun tetap enak dilihat. Juga obat stres ya, Bung? Obat stres. Nah, Motor ini hanya dengan DP kurang dari 20 juta, ya, ya toh. Kemudian cicilan yang bisa dibilang sama kayak uang bensin bulanan. ya, Anda nggak usah khawatir, memang merek premium, tapi ini bisa dimiliki oleh siapapun yang kepingin punya motor 250 cc. Kalau saya rekomen, ini motor saya rekomen, Bu. ya. Termasuk benda tercantik yang perlu yang saya suka, dan ini bukan hanya motor, tapi ini art, Bu. Ini art. Ini adalah art. Semua sisi sama dia betul-betul maksimal. Ya, Jangan ragu-ragu, bisa datang langsung ke alamat di bawah ini, Ya. atau mengklik website kami untuk menanyakan lebih lanjut mengenai motor ini. yes. Bung. Jangan lupa kalau mungkin teman-teman yang pengguna motor besar juga menginginkan motor-motor, saya mau yang cc lebih besar, di sini pun banyak pilihannya. Ya, kita akan ketemu 1 minggu ke depan di Autosmart TV. Please klik like, share, subscribe Ya. channel kami karena itu akan membuat kami semangat ya. Yes. Bung, ini motor dengan daya tarik gede. Daya tarik motor gede. daya tarik gede atau moge. Mari sama-sama kita katakan Salam. salam.